Akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang sudah sempat saya singgung di ibadah kaum pria dan ibadah rayon. Saya mau bertolak dari Ayub pasal 2. Ayub pasalnya yang kedua, ayat 9 dan 10. Sekali lagi Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Ini ayat yang cukup menarik bagi saya tentang reaksi Ayub terhadap persoalan yang sementara dia alami. Kita tahu bersama bahwa Ayub mengalami pengalaman yang sangat berat. Secara manusia apa yang dialami Ayub begitu berat. Tetapi reaksinya sungguh luar biasa. Dan dalam seri khotbah Bapak Gembala dinyatakan Ayub adalah orang yang berkenan kepada Tuhan karena caranya menghadapi persoalan. Baiklah saya dan saudara menimba banyak hal yang baik untuk iman kita dari kisah Ayub ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita baca bersama-sama ayat 9 saja. 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini satu pernyataan yang sangat wajar, saudara. Pernyataan yang sangat wajar. Kalau ditanya kenapa kita percaya kepada Tuhan, kenapa kita beribadah, kenapa kita mengabdikan diri kepada Allah, maka jawabannya adalah supaya kita selamat. Dan itu jawaban yang benar, ya kan? Kenapa jadi orang Kristen? Kan supaya selamat. Kenapa beribadah? Ya supaya diberkati, itu normal. Jawaban yang wajar. Kenapa iring Tuhan sungguh-sungguh? Supaya dapat perlindungan dari Tuhan. Supaya Tuhan tolong. Sekali lagi saya mau nyatakan ini adalah pemikiran yang wajar, yang normal. Kita mengabdikan diri kepada Tuhan demi kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidak ada masalah dengan itu. Tetapi firman Tuhan mencatat dalam kesalehan hidup Ayub, dia justru kemudian ditimpa dengan keadaan yang sangat berat. Anak-anak mati, harta ludes. Baru iblis ini kalau negonya sudah tanggung-tanggung, habis semua, iblis datang. Kok Tuhan masih lindungi dia pun tubuh, kulit ganti kulit dibilang. Ayat 4 pasal 2, kulit ganti kulit. Kok dia belum ada sakit apa-apa? Silakan. Tuhan angkat lagi perlindungan. Dan sekarang Ayub menderita penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga istrinya punya pemikiran yang logis. Ngapain lagi sih kamu iring Allahmu itu? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Sudah kutuki Allah, mati. Selesai, habis perkara. Mengapa kita harus bertekun menyembah Allah yang kejam? Dalam tanda kutip ya. Kejam, membiarkan kita hidup begini. Istrinya itu ngamuk, minta ampun, hilang semua. Dia pun baju-baju sudah bakar, sepatu dong. High heels dong, dapat rampok. Lipstick baru beli, orang rampok. Baru 2 kali pakai Ayub. Bukan main, masa Tuhan sudah lindungi ketong nih. Arisan ibu-ibu arisan ada di beta, tabakar semua. Yuk, beta mau ganti deh apa? Memang istri itu saudara sangat berpengaruh dalam keluarga. Jadi berbahagialah bapak-bapak Kalvari karena istri-istrinya menopang, haleluya. Dan kasihan Ayub ini, istrinya mengucapkan kata-kata ini. Tetapi ayat 10 reaksi Ayub menarik. Maaf, mungkin ada kata-kata yang keras. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan kita menemukan dari kalimat ini betapa iman Ayub itu di atas rata-rata. Ternyata kehidupan dan kesalehan Ayub itu di atas logika manusia, di atas alasan-alasan yang tadi kita sebut.
Bukan sekedar mengikut Tuhan untuk perlindungan, bukan sekedar mengikut Tuhan untuk berkat, bukan sekedar mengikut Tuhan untuk pertolongan, tetapi ada hal yang lebih dari itu. Lu miring kok. Masa kita hanya mau terima yang baik? Karena Ayub tahu Tuhan mengasihi dia. Jadi kalaupun ada yang buruk, itu di dalam kasih. Bukan untuk melukai, tapi ada maksud yang lebih besar. Tapi kan kalau cara berpikir kita masih seperti istri Ayub, kita belum mampu memahami itu. Orang dunia bilang ada hikmah di balik segala sesuatu. Tapi waktu kita sementara mengalami kesulitan, emangnya itu hikmah kepikiran? Kan enggak. Yang kepikiran ya yang ada di depan ini. Ya bersungut-sungut ini, ya marah ini, ya reaksi ini. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita mengajar diri, saya mengajar diri. Saya merenungkan ini sudah hampir 2 minggu Bapak Ibu. Bagaimana bisa sampai ke level ini ya Tuhan? Dan kalimat terakhir di ayat 10 menyatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Terjaga hidupnya dalam kebenaran meskipun dalam situasi sulit. Dan istrinya sendiri sudah menyatakan, peduli amat dengan itu, kas tinggal pi. Dan dalam pelajaran Roh Kudus di kelas 1 Bapak Ibu Saudara, kami berbincang di sekolah Alkitab dan mendiskusikan banyak hal. Maka kami menemukan, saya memberikan bahan bahwa Roh Kudus itu, sebelum saya lanjut ke sini, saya belok dulu ke Roh Kudus. Roh Kudus itu salah satu tugasnya itu memberi iluminasi, memberi pencerahan. Dan dari diktat yang saya bagi, pencerahan itu sesuai kesaksian Alkitab mencerahkan 3 hal penting, 3 penyusun jiwa manusia. Apa itu? Pikiran, logika, emosi atau perasaan, dan kehendak atau motivasi. 3 hal ini kalau sudah dicerahkan oleh Roh Kudus, di situ kita akan menikmati hidup yang dipimpin oleh Roh dan hidup yang sesuai firman dan bisa sampai ke level ini, Saudara. Contohnya, logika Ayub sungguh-sungguh sudah dicerahkan oleh Tuhan, tercerahkan oleh firman dan Roh. Sehingga dia mampu memahami maksud di balik penderitaan. Kalau orang-orang yang belum tercerahkan logika, hitungannya 1 kali 1, 1 tambah 1, 2. Kalau begini kasih tinggal Tuhan sudah. Perasaan-perasaan yang sudah tercerahkan, kemarahan masih ada tapi marah yang kudus. Kesedihan boleh tapi kesedihan yang berpengharapan. Kekecewaan pasti ada tapi ditutupi, dibungkusi oleh kuasa Tuhan. Oleh pengharapan kepada Tuhan. Kehendak yang sudah dicerahkan, motivasi yang sudah dicerahkan akan membuat saya dan saudara tulus, ikhlas. Amin. Karena banyak perbuatan baik saudara, jangan tertipu dengan perbuatan baik. Banyak perbuatan baik yang didasari oleh motivasi yang tidak benar. Di luarnya sih baik kelihatan, tetapi di belakang itu siapa yang tahu? Hati-hatilah. Dan dalam pembicaraan itu di kelas 1 pelajaran Roh Kudus, mereka juga bertanya, jadi bagaimana? Dan saya menjelaskan, kami berinteraksi dan sampai pada satu kesimpulan bahwa memang hidup ini, pikiran, perasaan, motivasi harus diserahkan kepada Tuhan untuk dicerahkan supaya paham kehendak Tuhan. Kesulitan terbesar dari orang percaya adalah memahami apa maksud dan kemauan Tuhan. Itu kesulitan yang besar, Saudara. Kalau cuma masalah ada di sini takut setan. Nah, kalau cuma masalah setan, Saudara, gampang. Enggak usah cari garam, lempar-lempar garam di mana itu. Enggak usah cari dukun, enggak usah cari pendeta sakti. Nah, ada pendeta sakti, Saudara. Spesialis pengusir setan. So, enggak usah. Pak Ari berdiri sendiri di belakang rumah, kalau ada yang ganggu-ganggu, tengking. Dalam nama Yesus setan keluar itu. Kalau setan mah gampang. Masalah pasti ada jalan keluar. Yang sulit itu memahami maksud Tuhan. Di balik setiap peristiwa hidup yang terjadi, apalagi di tipe peristiwa yang terjadi kepada Ayub ini.
Karena itu pergumulan saya dan saudara bergumul dicerahkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ku serahkan pikiranku Tuhan. Ku serahkan perasaanku Tuhan. Ini masih meledak-ledak ini Tuhan. Belum betul Tuhan. Tuhan, ku serahkan kehendakku kepadamu Tuhan. Cerahkan supaya aku punya hati yang tulus dan murni, ikhlas di hadapanmu. Dengan begitu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dipimpin oleh Roh. Mari kita pindah dulu. Mari kita pindah. Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasal 5 ayat 25. Galatia pasal 5 ayat 25. Ayat yang pendek tapi sangat bermakna, saudara-saudara. Galatia 5 ayat 25. Yang sudah ketemu boleh bilang amin. Terima kasih. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah ini dia. Supaya reaksi kita terhadap persoalan itu bisa sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Dengar baik-baik. Semua yang dari daging akan binasa. Semua yang dari tubuh akan binasa. Tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Reaksi-reaksi kita dalam logika kita sendiri, perasaan kita sendiri, kehendak kita sendiri, itu tidak akan berguna, akan binasa. Yang kekal adalah yang dari Roh. Jadi hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Nah, ketika kami sampai pada pembicaraan ini, ada satu siswa yang bertanya. Siswa atau siswi? Om tanya, apa? Bagaimana tanda bahwa saya sudah dipimpin oleh Roh? Ini dia. Bagaimana tanda bahwa saya sudah dipimpin oleh Roh? Saya kasih jawaban yang sangat sederhana. Dan ini penting untuk saya dan saudara pelajari. Di Ayub tadi, di kisah Ayub, kalimat terakhir bilang, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Bagaimana tanda bahwa pikiran saya sudah dipimpin oleh Roh? Ketika pikiran saya dan saudara sudah tidak cenderung pada dosa. Itu dia. Dan semua itu diuji dengan masalah, saudara. Ketika datang masalah, kemana pikiran kita? Kayaknya beta bisa tipu sedikit nih. Itu bukan Roh Kudus. Ketika ada masalah, emosi meledak, boom, marah. Kayaknya beta bapoko ini. Itu bukan Roh Kudus. Ketika ada masalah, kehendak kita mau menjatuhkan orang, itu bukan Roh Kudus. Bagaimana kita menyadari bahwa pikiran, perasaan, kemauan kita sudah dipimpin oleh Roh ketika Dia tidak membimbing kita ke dalam dosa? Atau begini, Om, mungkin ada yang tanya. Atau begini, karena kalau begini, ketika beta mau jalan, ada bisikan dari Roh Kudus. Mungkin itu yang dipimpin Roh Kudus. Dorenci tuh. Dorenci, belok kanan. Wah, Roh Kudus, terima kasih atas pimpinanmu. Belok kiri. Masuk kira itu Roh Kudus Google Map. Di sekolah Alkitab, saudara, di waktu saya masih sekolah Alkitab, ada yang berdoa. Maafkanlah kejahilan orang-orang di sekolah Alkitab. Ya karena kami dari pagi sampai malam berurusan dengan hal-hal rohani, akhirnya bercanda juga pakai hal-hal rohani. Jadi ada kawan berdoa. Ya Bapak, bicaralah kepadaku. Ya Bapa, nyatakanlah kehendakmu. Ya Bapa, bicaralah kepadaku. Ketong dengar dari luar, ketong bilang, anakku, Bapa. Ketong ini yang ngomong. Kenapa? Karena kita cenderung suka sekali pengalaman rohani itu harus yang heboh gitu loh. Yang dahsyat, yang fenomenal, yang viral. Harus kok begitu. Hidup saya dipimpin Roh Kudus. Bagaimana kau bisa menyatakan bahwa hidupmu dipimpin Roh Kudus? Apa tanda-tandanya? Waktu saya mau makan tadi siang, saya mau makan bakso, tapi Roh Kudus bilang saya makan gado-gado. Saya pernah lihat ada orang dengan yakin bilang, ini bisnis ini Tuhan suka hendaki. Ini Tuhan yang pimpin saya bikin ini bisnis. Beberapa waktu kemudian bangkrut. Siapa yang salah? Tuhan.
Masih cari-cari, dengar suara ini, dengar suara itu. Pi masuk hutan sana nanti kita dengar semua itu suara. Mulai dari kuntilanak, genderuwo, buto ijo. Jepi dengar sana di sana. Bukan itu keliru. Dipimpin oleh roh itu berarti jalan dalam firman. Sesederhana itu. Cuma orang-orang Kristen maunya pengalaman yang mistis. Mistis. Memang ada unsur mistis itu tidak semuanya buruk, saudara. Kalau kita belajar fenomenologi agama, unsur mistis itu memang harus ada dalam setiap agama. Unsur mistis itu ketika perasaan kita merasakan hadirat Tuhan itu mistis, kan? Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Haleluya, kayak ada tersiram-siram air dingin ya. It's okay, it's your mystical experience. Nggak ada masalah. Kayak bergetar-getar sedikit, silakan. Itu mistis, no problem. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi ketika dia menjadi tahayul, ketemu mau cari dengar, pimpinan Roh Kudus berarti sesuatu tanda apa. Sesederhana dipimpin sesuai firman, itu dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Perasaanmu marah, sedih, senang itu kan normal. Tetapi ketika kita senang melanggar firman, bergembira dalam minum mabok, itu bukan pimpinan Roh Kudus. Ketika kita bersukacita di ibadah, bersukacita karena ulang tahun kita bersyukur kepada Tuhan, sesuai firman, itu pimpinan Roh Kudus. Kehendak, motivasi. Ketika kita melayani Tuhan dengan berfokus kepada jiwa, saya selalu ulang-ulang di sekolah Alkitab anak-anak. Tapi kalau Anda melayani itu motivasinya supaya dapat perpuluhan, supaya dapat persembahan, melayani supaya show di depan, pakai dasi, pakai jas, pakai baju putih, itu daging. Itu daging. Tapi ketika kita mau melayani itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi jiwa, itu roh. Sesederhana itu. Maukah engkau dipimpin oleh roh? Tandanya mudah. Semakin sesuai hidup kita dengan firman, semakin engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan apakah ini simsalabim? Tidak. Tidak semudah membalik telapak tangan. Ini proses. Ayub sampai ke level ini setelah sekian puluh tahun saleh. Saleh itu butuh disiplin, saudara. Kesalehan itu dimulai dengan disiplin. Hari Kamis saya ada jadi pembicara di salah satu persekutuan online, satu gereja di Jawa Timur. Terus mereka bertanya begini, bagaimana kami bisa mempertahankan iman dalam keadaan tidak bisa beribadah secara langsung? Karena mereka masih sangat terbatas beribadah secara langsung. Jadi menurut mereka kehadirat Tuhan tuh kayak menurun gitu. Karena menyanyi, ya namanya online kan. Sementara nyanyi, kita nonton di YouTube misalnya, haleluya, baru makan. Kan di rumah, hadirat Tuhan turun, urus anakku makan. Sementara menyanyi, ada tamu. Pas lihat tagih hutang, aduh. Hadirat Tuhan drop. Jadi menurut mereka bagaimana caranya? Saya bilang nomor 1 untuk tingkat pemula disiplin. Itu memang harus ditegakkan. Makanya di sekolah Alkitab tuh setiap jam tuh dihitung. Karena kita anggap yang kelas 1, kelas 2 ini masih pemula. Disiplin ini loh ketat. Aduh terlalu keras. Ya emang. Setelah dia jadi habit, setelah jadi kebiasaan masuk tingkat advance, dia enggak usah perlu terlalu strict. Nggak usah perlu terlalu ketat, dia memang sudah connect langsung. Tapi connectnya ini kan butuh proses. Demikian dengan hidup dipimpin roh. Pertama tuh kita masih salah-salah jalan, nggak masalah. Masih salah-salah mengerti, it's okay, namanya juga manusia. Tapi jangan kemudian berkata ya sudahlah, namanya juga masih manusia dan terus menerus dalam kesesatan, itu bodoh namanya. Beberapa waktu lalu saya tersesat di Kupang. Tersesat di kota Kupang. Jadi mau ke satu tempat, papi dengan istri saya sudah duluan. Lalu saya pergi sendiri dengan mobil. Salah belok. Ketika ketemu, mertua saya bilang dengan sinis mungkin ya, kalau tersesat di Surabaya itu masih bagus, Jakarta. Ini di Kupang lu bisa. Saya juga kurang hati ya.
Sudah berapa lama? Sudah setahun di sini masih sesat juga. Kenapa? Ya mungkin saya masih kurang, tapi kali ini berikut saya tidak akan tersesat lagi. Karena saya sudah belajar dari pengalaman yang pahit itu. 2 minggu lalu itu, pahit. Tapi sekarang saya sudah hafal, ke situ tuh harusnya kanan dari perempatan itu, bukan kiri. Aduh. Begitu juga kita mengiring Tuhan, Roh Kudus pimpin kita. Seringkali Roh Kudus mau kita ke kanan, kita ke kiri. It's okay, tapi next time kanan ya. Butuh proses, butuh latihan. Tapi kalau kita mau berjuang, kita pasti bisa kok. Haleluya. Kelemahan kita itu, oke, kalau kita baca kelemahan, kita baca ayat dulu lah ya, supaya aman. 1 Korintus pasal 3, yuk kita baca. 1 Korintus pasal 3 ayat 1. Ini saya sudah sempat singgung di ibadah Kompria. 1 Korintus pasal 3 ayat 1. Yang sudah lihat boleh bilang amin. Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 1, yuk sama-sama 1, 2, 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kata manusia duniawi ini dia pakai kata sarkikos, manusia daging. Ini manusia, jenis orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah belajar firman, tapi belum matang, belum dewasa. Ya dia manusia duniawi yang masih terombang-ambing oleh daging. Kalau lagi di gereja dia suci, haleluya, tepuk tangan. Tapi begitu dalam masalah atau di pekerjaan atau di masyarakat ada godaan, ya haleluya sedikit. Nanti minggu luya lagi, masihlah terombang-ambing. Nah ini yang saya bilang, kekurangan kita tuh kita harus paham. Ada orang kekurangannya di cara berpikir tadi. Tapi lebih banyak kalau kita orang Manado, orang NTT ini lebih banyak di perasaan. Kalau bagi saya, kita ini terlalu meledak untuk perasaan. Ketong kalau senang tuh, bikin pesta son tanggung-tanggung. Sebanyak mungkin babi dibantai untuk kesenangan kita. Itu COVID-19 kehilangan harga diri di Kupang. Beta lewat satu pesta, dong dansa di pinggir jalan. Mungkin ada kali 100 orang itu saudara di sana tuh. Saya lewat, wih, corona hilang harga diri. Bilang jaga jarak itu ada Ketong itu kalau senang itu memang sentak kontrol. Belum musik. Tuhan. Beta pikir di Manado saya so lolos. Di dekat pastori di Manado itu, kalau mereka lagi bikin acara, itu musik dong. Speaker dari yang kiciana, Bluetooth sampai yang besar minta ampun taruh. Sampai hafal saya, tapi saya tidak mau menyanyikan karena lagi direkam di YouTube. Nanti diposting. Nanti orang pikir, pendeta tahu. Bukan karena saya suka itu lagu-lagu, tapi terpaksa. Saya pikir so lolos di Manado, di sekolah Alkitab. Nah sama sah. Sampai saya bilang di siswa, kan di siswa yang paling keras. Saya bilang, ya nikmati saja. Iya om. Jangan goyang. Iya om baru so. Awas hati-hati. Bercanda sah. Kok ini dia pelaku sih. Jadi kalau senang tuh loh. Tapi kalau marah, Tuhan sama juga. Pokoknya ekstrim lah kalau marah. Dia melukiskan banyak yang tersinggung di sini, jadi jangan. Tapi kalau kita masih merasa ada keduniawian dalam hidup, ada daging dalam hidup, kita masih masuk di sarkikos. Kita tahu jalan-jalan Tuhan, mari kita berubah. Pertobatan itu dari sarkikos menuju pada manusia rohani di pasal 3 ayat 1 yang bahasa aslinya bilang pneumatikos, manusia yang dipimpin oleh roh. Kita di sini semua menuju pada pneumatikos. Haleluya, haleluya. Bagaimana caranya saya bedakan ya Tuhan, saya dipimpin roh atau tidak? Ketika engkau menghadapi persoalan, engkau terhindar dari dosa. Secara refleks,
Secara refleks, makanya saya bilang kita harus punya kemandirian iman. Karena begitu kita ada masalah, kita tidak sempat lagi berdoa. Kalau masalah itu tiba-tiba datang, tantangan tiba-tiba, sudah di depan, tunggu sebentar ya Bapak ya, beta berdoa dulu. Tidak sempat, pasti kita akan bereaksi pada saat itu juga. Nah reaksi itu yang akan menentukan kita masih manusia daging atau sudah manusia roh. Kalau reaksi kita sesuai firman, berarti kita sudah ada di kondisi pneumatikos. Ya, pendeta su omong begitu, beta jadi lemah. Kok beta peristiwa lalu, beta ada slap, nah. Beta ada, beta masih daging. Loh, tujuan kita bergereja kan untuk diperbaiki. Gereja itu harus menjadi kumpulan orang-orang yang mau memperbaiki hidupnya. Bukan kumpulan orang-orang yang sudah suci kudus, sonde injak tanah le. Nah kalau sudah begitu, silakan duluan pi sorga. Gereja itu bukan tempat orang suci yang sonde ada dosa. Enggak, salah, keliru pemikiran itu. Tempat orang berdosa, orang yang masih kekurangan, orang yang masih ada kedagingan untuk dibentuk oleh firman sehingga seiring berjalannya waktu kita semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, jika kita mengingat dosa dan kita depresi, kita tertekan, kita lemah, itu setan. Karena setan itu tugasnya mendakwa orang percaya. Dia kasih ingat, lu pun dosa, lu sonde layak, lu sonde boleh melayani, lu pun otak begini, lu pun perasaan begitu, lu pun motivasi busuk, lu pergi sudah. Itu setan. Tengking dalam nama Yesus. Kalau Roh Kudus tuh begini, kamu berdosa, tapi oleh kasih karunia kamu bisa diubahkan. Kamu lemah, tapi oleh kasih karunia Kristus kamu bisa dipulihkan. Itu Roh Kudus. Haleluya. Sebenarnya masih ada satu lagi, namanya psukikos. Itu di 1 Korintus pasal 2 ayat. Dia cuma naik sedikit sebenarnya, cuma saya ganti Alkitab. Ayat 14. Psukikos itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi, itu psukikos. Itu tidak usah dihitung lah. Itu orang yang hanya berjalan sesuai dengan naturnya. Manusia alamiah. Manusia yang belum tersentuh kebenaran. Pokoknya yang dia pikir terserah dia. Yang dia rasa terserah dia. Motivasi perilaku hidupnya terserah dia. Itu bukan kita. Itu bukan kita. Mungkin ada di antara kita yang masih beban dengan kedagingan masing-masing. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah disentuh oleh kebenaran. Mari kita berubah, mari kita bertobat, mari kita jadi orang yang lebih baik. Saya bicara kepada diri saya pribadi, saya bicara kepada kita semua. Izinkan Roh Kudus menjamah kita. Terakhir, setelah itu apa yang terjadi? Kalau saya mau memberi diri hidup sesuai firman, dituntun oleh Roh menjadi manusia rohani, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang dialami Ayub. Di tengah badai cobaan, dia tetap teguh berdiri. Dan saudara, saya baca satu tafsiran. Keadaan Ayub yang terpuruk seperti itu tidak lama. Setelah perbincangan Ayub pasal 2, 3 dan seterusnya sampai pasal-pasal terakhir, Tuhan memulihkan hidup Ayub 2 kali lipat. Cuma yang tidak disinggung istri, kayaknya istri sonde 2 kali lipat, tetap 1. Anak-anak tetap, tapi harta dikembalikan Tuhan dobel. Langsung amin karena ingin merasakan itu berkat dobel. Tapi mau merasakan penderitaan Ayub juga? Ya iyalah, kalau mau berkat seperti Ayub ya kayak Ayub penderitaan. Mau? Jangan. Saya bacanya aja ngeri saudara. Biarlah kita Tuhan beri pencobaan atau ujian atau naik level sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tidak pernah beri melebihi dari apa yang kita mampu. Tuhan tahu masing-masing kita, tenang saja. Tuhan beri kita sesuai porsinya kita. Amin. Satu ayat kita baca saudara. Galatia pasal 5 ayat 22 terakhir. Ayat ini tentang buah roh seringkali dibaca sebagai beban, serius, sebagai tuntutan.
Ketika orang baca Galatia pasal 5 ayat 22, itu kayaknya beban. Tetapi buah roh ialah, berarti ketong harus, begitu loh. Harus melakukan kasih, harus membuat sukacita, harus membuat damai sejahtera. Itu kayak beban. Keliru kita bacanya. Baca Galatia pasal 5 ini sebagai keadaan. Jadi kalau orang hidup dalam Tuhan, dia akan mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Dia akan berbuah. Buah itu kan hasil. Hasil dari dia bertumbuh, dari benih berakar, kemudian bertumbuh, kemudian berbuah. Ini hasilnya. Jadi kalau saya hidup dipimpin oleh Roh, menjadi manusia rohani, saya akan menikmati buahnya, yaitu keadaan-keadaan ini. Apa itu? Jadi supaya lebih cerah kita bacanya. Senyum, saudara. Senyum, puji Tuhan. Senyum. Senyum. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menikmati ini. Yuk kita baca ayat 22. 1, pelan-pelan aja. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih. Siapa yang tidak mau hidup dalam kasih? Nyaman itu saudara. Amin. Lihat kiri kanan, beri senyum kasih. Itu, dia pakai masker, usahakan matanya senyum ya. Setelah kasih apa? Sukacita, haleluya. Damai sejahtera, puji Tuhan. Kesabaran, haleluya, ini susah sekali Tuhan, tapi Engkau memberikan aku kesabaran. Haleluya. Lanjut, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini keadaan. Jadi lihat kalau anak penuh kasih, kalau suami sudah punya kesabaran, kalau istri sudah punya penguasaan belanja, penguasaan diri, maka itu sudah dipimpin Roh Kudus. Enak kan? Enak toh? Hidup dalam Tuhan itu nikmat, saudara. Mari kita hidup dalam Tuhan sepenuh-penuhnya dan nikmatilah kenikmatan hidup di dalam Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.